kalender musim kita mulai April sebetulnya, tapi dia ada yang naik bulan Januari bahkan ada. Tapi kemungkinan itu jenisnya beda, karena di Pantai Peranca itu kan lebih banyak ya, spesiesnya penyu lekang. Kalau penyu hijau penyu sisik itu pasti bulan Januari. Nah kemungkinan sarang 1-2 itu penyu sisik. Pantai Peranca ini semua yang 9 ini semua ditemukan di Pantai Peranca. Dan pada akhirnya nanti bulan Mei, Juni, Juli itu seluruh pantai di garis pantai Jembrana ini. Dan targetnya mungkin itu sampai 300 sarang. Ini ngambilnya tiap malam atau memang sudah dibuntutin atau sudah ditungguin atau gimana? Emang ada laporan dari masyarakat? Oh, kita kan kalau sudah musim pasti patroli. Biasanya kalau orang dapat itu pasti orang udah mulai melakukan patroli tiap malam itu. Atau juga patrolinya kan cuman ya 3 sampai 2 kilo lah. Penetasan. Ditemukannya. Nah kalau sekarang ini kan masih musim hujan nih, semua mundur ini. Normal kan 50 hari, 50 hari atau 7 minggu, tapi maksimalnya sampai 65 hari dia. 65 hari. Tergantung suhu pasir. Kalau semakin diguyur hujan terus ya lama, pasti mundur. Berapa hari biasanya mundurnya? Bisa sampai 15 sampai 10 hari. Dalam satu sarang itu bisa menetas semua nggak atau hanya sebagian? Cuman 80 sampai 87%. Yang hidup. Yang mampu menetas. Tapi kadang-kadang juga ada yang gagal. Semua gagal. Apa itu penyebabnya? Nah penyebabnya bisa saja. Ini terutama ini ini tidak semua seperti itu. Karena bisa saja itu telur itu didapatkannya jauh dari jarak rancak, dan kadang-kadang masyarakat karena kurang diedukasi, jadi mereka tidak tahu, akhirnya telur-telur itu dicuci gitu, supaya bersih, padahal itu tidak boleh. Nah itu pasti kebanyakan begitu, tapi tidak. Ya kalau misalnya kita punya sarang ada 300 saja, yang seperti itu yang saya sebutkan tadi itu paling cuma 1-2 saja, 2 sarang. Nah penyu atau tukik itu sebelum telur itu mulai bisa menetas, kita tidak bisa memprediksi itu. Karena memang kadang-kadang telur di dalamnya memang secara alami dikeluarkan oleh si induk penyu, ya kuning telurnya juga nggak ada. Ya jangankan telur penyu yang sampai jumlahnya 300, telur ayam aja pasti ada yang nggak ada. Ya seperti itu, ya itu biarlah itu kan alam. Kalau kita belum melakukan seperti ini kita kan nggak tahu. Nah, pegang pada aspek konservasi, ya. Tapi di sisi lain masyarakat kita khususnya di Bali dan pada umumnya di Indonesia untuk masalah konservasi penyadartawan atau menjadi media edukasi itu penting ya, karena tidak semua belum sadar ya, tapi kalau yang sudah sadar dan paham betul itu sudahlah. Tapi ini penting karena kita bicara tentang konservasi pasti ada nilai-nilai edukasinya ya, bukan hanya masalah penegakan hukum jika ada pelanggaran, karena setiap permasalahan itu tidak serta-merta masalahnya selesai gitu. Jadi harus ada edukasi. Nah, domain kami sebagai aktivis lingkungan ya perannya di situ. Nah, soal masalah ada pelanggaran itu lain lagi soalnya. Kami sekali lagi aspek konservasi itu yang kami utamakan, karena tujuan kami adalah, komitmen kami adalah menyelamatkan tukik. Jadi begitu si tukik keluar dari sarang, kalau pagi dia keluar kita lepas, langsung kita lepas liarkan. Tapi kalaupun itu ditahan, karena kita punya program namanya adopsi sarang, bahwa barang siapa atau siapapun boleh menjadi sponsor ya, karena biaya konservasi itu tidak kecil dan tidak murah. Dia butuh biaya besar untuk konservasi. Nah sebaiknya
tukik memang segera harus dipastikan. Kecuali untuk yang adopsi itu saya kasih waktu deadline-nya hanya 1 minggu atau 7 hari. Jadi secara insting laruri dia masih bagus. Tapi yang lebih bagus lagi ketika tukik sudah menetas langsung kita lepas. Tapi kebanyakan di sini yang kita lakukan yang memang harus dilepas. Saya ambil close up dulu.